Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berbicara itu?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Lalu Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Lalu Nabi Muhammad menjawabnya, "Bersabarlah wahai umat. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki jenggot sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Lalu iblis berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atul muslimin." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya, "Assalamualillah ya lainin. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis?" Lalu iblis pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" tanya Nabi Muhammad. "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya," jawab iblis. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada iblis, "Demi kebesaran Allah, andai kau berbohong satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin." Lalu iblis pun berkata, "Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berbohong, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis pun menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Lalu siapa selanjutnya?" tanya Nabi Muhammad. "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala," jawab iblis. "Lalu siapa lagi?" "Orang alim yang waro atau loyal." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Lalu siapa lagi?" tanya Nabi Muhammad. "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" tanya Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" tanya Nabi Muhammad. Iblis pun menjawab, "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" tanya Nabi Muhammad. "Ia mengambil kekayaan dari tempatnya dan mengeluarkan juga dari tempatnya," jawab iblis. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat?" "Aku merasa panas dingin dan gemetar," jawab iblis. "Kenapa bisa begitu?" tanya Nabi Muhammad. "Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Bagaimana jika seorang dari umatku berpuasa? Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka," jawab iblis. "Bagaimana jika ia berhaji? Maka aku akan seperti orang gila. Bagaimana jika ia membaca Al-Quran?" Lalu iblis pun menjawab, "Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Bagaimana jika ia bersedekah?" Iblis pun menjawab, "Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." "Mengapa bisa begitu, wahai iblis?" tanya Nabi Muhammad. "Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya." "Apa yang dapat mematahkan pinggangmu?" tanya Rasulullah. "Suara kuda perang di jalan Allah," jawab iblis. "Apa yang dapat melelehkan tubuhmu?" "Yang dapat melelehkan tubuhku adalah taubatnya orang yang bertaubat." "Apa yang dapat membakar hatimu?" Iblis pun menjawab, "Istighfar di waktu siang dan malam." "Apa yang dapat mencoreng wajahmu?" "Yang dapat mencoreng wajahku adalah sedekah yang diam-diam." "Apa yang dapat menusuk matamu?" "Yang dapat menusuk mataku adalah sholat fajar." "Apa yang dapat memukul kepalamu?" "Yang dapat memukul kepalaku adalah sholat berjamaah." "Apa yang paling mengganggumu?"
Yang paling menggangguku adalah majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Aku makan dengan tangan kiri dan jariku. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan pertanyaannya. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Iblis pun menjawab, aku menaungi anak-anakku di musim panas di bawah kuku manusia yang sengaja dipanjangkan. Nabi lalu bertanya lagi, siapa temanmu wahai iblis? Iblis pun menjawab, temanku adalah pemakan riba. Lalu siapa sahabatmu? Sahabatku adalah pezina. Siapakah teman tidurmu? Teman tidurku adalah pemabuk. Siapakah tamumu? Tamuku adalah pencuri. Siapa utusanmu? Utusanku adalah para penyihir. Apa yang membuatmu gembira? Yang membuatku gembira adalah bersumpah dengan bercerai. Lalu siapakah kekasihmu? Kekasihku adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Manusia yang paling membahagiakanku adalah orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah Maha Pemilik ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.